Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar ya Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-21 sampai pasal yang ke-12 ayat 21. Saya akan membacakan 2 Raja-Raja 12 ayatnya yang kedua. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita membaca bagian ini, paling tidak kita akan menemukan dua tipe manusia. Tipe yang pertama adalah orang yang bisa mandiri, ya, dia bisa berdiri sendiri, dia bisa mengerti, memahami firman Tuhan sendiri dalam kehidupan kerohanian. Tipe yang kedua adalah tipe di mana orang ini membutuhkan orang lain, membutuhkan bimbingan orang lain untuk dia bisa mengerti, memahami sebuah kebenaran dan menerapkannya di dalam kehidupannya. Nah, tipe yang kedua ini adalah tipe Yoas. Ya, bagaimana Yoas itu bisa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya itu selama Imam Yoyada mengajar dia. Betul Bapak Ibu ya, selama Imam Yoyada mendampingi dia, ya, memberi nasihat, ya, mungkin juga memberikan arahan-arahan bagaimana mereka di dalam iman, memahami iman kebenaran, si Yoas ini dapat melakukan kebenaran-kebenaran dengan benar, dengan baik tentunya. Tetapi setelah dia, ya, Bapak Yoyada ini sudah tidak ada lagi, Yoas itu juga mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Yang tadinya, ya, dia mengerti apa yang harus dia lakukan, kebenaran-kebenaran itu. Setelah dia tidak ada yang mendampingi, arah imannya juga udah mulai berubah. Dia sudah lagi mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang lainnya, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Sehingga akhir hidupnya dia mengalami hal-hal yang mungkin dia tidak pernah bayangkan dan pikirkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari hal ini kita tentunya bisa belajar bagaimana seharusnya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Memang diharapkan setiap kita bisa bertumbuh secara mandiri. Kita bisa belajar firman Tuhan secara mandiri, kita memahaminya secara mandiri. Tentunya untuk saat-saat ini ada banyak buku, referensi yang bisa kita pelajari. Kita bisa bertumbuh sendiri. Tapi memang kita juga tidak bisa pungkiri ada orang-orang tertentu yang masih membutuhkan bimbingan orang lain, masih perlu mendapatkan bimbingan, arahan yang mungkin dari mentornya, sehingga orang tersebut baru bisa memahami, mengerti apa yang seharusnya dilakukan. Nah, dari sini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, jika kita adalah tipe orang yang mandiri, mari kita bisa tetap mandiri, belajar firman Tuhan dengan baik dan menerapkannya di dalam kehidupan kita dengan lebih baik. Dan bisa memandang orang yang dalam tanda petik tadi saya katakan tidak atau mungkin kurang mandiri, bisa menerimanya dan memahami pergumulan mereka yang belum bisa mandiri. Nah, yang kedua, dari orang yang belum bisa mandiri, apa yang bisa dipelajari? Ya, tentunya mulailah belajar untuk bisa mandiri. Tidak terus kita harus bergantung untuk mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Bersyukur ya, di gereja itu ada BGA, ya, baca gali Alkitab.
Kita diajar untuk bagaimana membaca. Apa yang aku baca, apa yang aku dapat, dan apa yang harus aku lakukan. Nah, tentunya hal ini bisa menolong buat kita ya. Sehingga kita yang tadinya tidak mandiri, dengan kita belajar firman Tuhan, apa yang ku baca, apa yang ku dapat, dan apa yang mau ku lakukan, menolong kita untuk kita bisa lebih mandiri. Nah, bagian yang ketiga, sebagai seorang pembimbing, apa yang harus kita lakukan? Nah, sebagai seorang pembimbing yang membimbing, tentunya kita harus melatih orang yang kita bimbing supaya mereka nanti menjadi orang yang mandiri. Tidak selamanya mereka akan bergantung terus kepada kita. Dan tentunya ini menjadi bagian kita untuk menolong mereka. Nah, ini penting bagi kita. Setiap kita punya ambil bagian masing-masing. Dalam kehidupan keluarga juga bukannya begitu, bukan? Ya. Sebagai orang tua, tentunya kita juga mengharapkan anak-anak kita mandiri, bukan? Tidak selamanya mereka bersama dengan kita. Dan tidak selamanya kita sebagai orang tua terus akan mendampingi mereka dan mengarahkan mereka. Ada saat dan waktunya mereka harus berani mengambil keputusan mereka sendiri dan mengambil resiko dari setiap keputusan yang ada. Nah, hari ini dalam kerohanian, sudahkah kita menjadi orang yang mandiri? Jika kita sudah mandiri, tetaplah menjadi orang yang mandiri dalam belajar dan memahami firman Tuhan, dan bisa memandang orang yang kurang mandiri dalam segala pergumulannya lebih bijaksana. Sebagai orang yang belum mandiri, mari kita belajar, kita terus berjuang. Saya yakin dan percaya setiap kita pasti bisa bertumbuh, belajar secara mandiri dengan lebih baik. Sebagai seorang pembimbing, mari kita latih, kita persiapkan orang-orang yang kita bimbing, yang kita dampingi, supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang mandiri dan mereka boleh bertumbuh, berdikari, berdiri di kaki mereka sendiri. Nah, kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong kita sehingga setiap kita menjadi orang-orang yang dewasa, mandiri di dalam bertumbuh dalam iman dan kebenaran. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kiranya hal ini boleh menolong kami untuk kami boleh menjadi orang-orang yang mandiri. Karena kami tahu betapa pentingnya kami menjadi dewasa secara rohani. Kami boleh mengambil setiap keputusan yang baik dan benar yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, jika ada di antara kami juga yang masih sering bergantung akan orang lain di dalam pengajaran, dalam pertumbuhan iman, dalam kerohanian. Biar kami juga terus belajar bertumbuh mandiri, dan kami belajar mengambil setiap keputusan dan membayar setiap konsekuensi yang memang harus kami bayar. Tuhan, tolong kami, dewasakan rohani kami, dan biar kami menjadi orang yang dewasa secara rohani. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa seru kami, kami mohon berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Selamat menjadi orang yang dewasa rohani dan terus bertumbuh dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.